Halo, shalom semuanya. Perkenalkan, saya Ayu Krisanti Nisa dengan NIM 712023 188. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang terbentuknya Gereja Masehi Injili di Timur atau disebut GEMIT sebagai tugas akhir semester sejarah gereja di Indonesia. Selamat menyaksikan Gereja Masehi Injili di Timur atau biasa disebut dengan istilah GEMIT merupakan salah satu gereja Protestan yang mandiri di Indonesia. Gereja ini terletak di Nusa Tenggara Timur atau NTT, di mana Pulau Timur dibagi menjadi macam-macam budaya, mulai dari bahasa, adat istiadat yang berbeda. Di antaranya yaitu suku Timur atau biasa dikenal dengan Atuin Meto. Mereka berbahasa Timur atau Dawan. Suku Rote juga berbahasa Dawan. Suku Sabu juga dengan bahasanya yaitu bahasa Sabu. Dan juga ada suku Alor dengan bahasa Alor, tetapi memiliki puluhan dialek. Ketika pemerintah Belanda meninggalkan kebijakan lama, mereka yaitu memberikan kebebasan untuk masyarakat hidup. Seorang pendeta di Kupang meminta agar sekolah-sekolah yang berada di desa diserahkan kepada gereja. Dan akhirnya pada tahun 1982 sekolah-sekolah tersebut pun menjadi milik gereja, sehingga akhirnya menghasilkan aturan di Timur. Pada tahun 1922 sampai 1957 pendeta Penny Doko mengalami tantangan atau hambatan, sehingga ia pun akhirnya mempelajari bahasa daerah atau bahasa Dawan, dikarenakan masih banyak penduduk NTT yang sangat lengket dengan budaya mereka, atau biasa dikenal dengan penduduk NTT masih sangat lengket dengan bahasa-bahasa Dawan. Setelah ia mempelajari, ia pun berhasil menaklukkan buku dengan terjemahan Alkitab serta menerbitkan Mazmur dalam bahasa Timur atau Dawan. Hal ini membuat semakin bertambahnya orang Kristen di mana yang awalnya 500 menjadi 80.000 jiwa. Awalnya pengurus Gereja Protestan Indonesia atau GPI menganggap bahwa daerah timur belum bisa berdiri sendiri atau belum mandiri. Tetapi pada acara sidang raya pada tahun 1933 mengatakan bahwa daerah timur juga harus didirikan gereja sendiri, sehingga pada tahun 1938 berkumpullah sebuah perhimpunan kelompok yang terdiri dari negara Belanda maupun Indonesia dalam sebuah rapat untuk membentuk majelis penolong yang bertugas untuk menasihati atau memberi motivasi kepada pendeta-pendeta di Kupang. Dan setelah terjadinya perdampingan pada tanggal 31 Oktober 1947 atau sekarang istilah GEMIT bisa dikatakan bahwa itulah lahirnya kekristenan di GEMIT. Pada tanggal 31 Oktober 1947 berhasilnya terbentuk Gereja Masehi Injili di Timur atau biasa disebut GEMIT, di mana GEMIT meliputi wilayah Timor, Flores, Rote,
alor, dan juga sabu. Tetapi setelah Gemit berdiri sendiri atau sudah mandiri, ketua sinode tetap pendeta Belanda, dan juga biaya gereja Gemit masih tetap ditanggung oleh pemerintah. Tetapi pada tahun 1950, ketua sinode pun diganti oleh orang Indonesia yang bernama Pendeta JLCH Abineno, sehingga akhirnya Gemit berdiri sendiri sampai sekarang. Pada tahun 1989 sampai 1997, Gemit mendapatkan peningkatan jumlah orang yang dikristenkan menjadi 1975 jiwa. Karena anak-anak yang di NTT bersekolah di Institut Injil Malang, mereka membentuk tim-tim penginjil yang bertempat di SOE atau disebut dengan TTS. Gemit memiliki majelis jemaat, majelis klasis, dan juga majelis sinode yang dimana organisasinya berpola presbiteral. Pada tahun 1965 sampai 1909 berlangsungnya sebuah pembangunan rohani di timur dan pulau-pulau di sekitarnya, sehingga perkembangan Gemit pun sangat pesat atau berkembang sampai saat ini, di mana hingga saat ini sudah banyak gereja-gereja di pelosok desa dan juga banyaknya pendeta-pendeta Gemit. Dan sampai sekarang gereja Gemit mempunyai 5 pasca pelayanan, yaitu koinonia atau disebut dengan persekutuan, marturia atau kesaksian, diakonia atau yang disebut dengan pelayanan kasih, liturgia atau yang disebut dengan ibadah, dan juga oikonomia atau penata layanan.